Zhu Qingxiu mengangguk. Chen Ping menggunakan slip giok transmisi suara untuk memanggil Ji Yun kembali. Lalu mereka bertiga naik pesawat dan bergegas ke kota Zujia. Ketika dia tiba di kota Zujia, Chen Ping tidak beristirahat, tetapi menggunakan rumput otot dewa untuk berlatih ramuan. Hanya butuh 1 hari untuk menyiapkan ramuannya, dan setelah meminumnya, luka bakar di wajah Zhu Qingxiu secara ajaib menghilang. Hal ini membuat Zhu Qingxiu merasa berterima kasih kepada Chen Ping. Bagi wanita, penampilan sama dengan kehidupan. Zhu Yuanji, bersama 2 saudara perempuannya Zhu Qingxiu dan Zhu Qingyu, menghibur Chen Ping dengan hangat. Tuan Chen, kedua wanita saya diselamatkan oleh Anda. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kami di kota Zujia tidak memiliki sumber daya berharga, tetapi sebotol darah spiritual yang diturunkan dari nenek moyang kami dikatakan mengandung darah naga. Saya bersedia memberikan ini kepada Tuan Chen. Kata Zhu Yuanji, mengeluarkan botol pemurnian roh putih dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil botol itu di tangannya dan langsung merasakan nafas yang kuat menuju wajahnya. Aura ini sangat ganas, tapi membuat Chen Ping sedikit familiar. Ketika kesadaran spiritualnya memasuki botol pemurnian roh, Chen Ping menemukan bahwa ada bayangan naga pengembara yang terus-menerus berenang di dalam darah di dalam botol. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, terlihat sedikit terkejut. Direktur Zhu, apakah darah naga ini benar-benar diturunkan dari nenek moyang kita? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, jika sekarang, dengan kekuatan Zujia Zenku, akan sulit menghadapi monster biasa sekalipun. Apalagi mengumpulkan darah naga. Tuan Chen, apakah darah naga ini palsu? Zhu Yuanji juga tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa itu diturunkan dari nenek moyangnya. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu tidak benar. Menurutku naga ini pasti sangat kuat, dengan kekuatan Zujia Zen. Chen Ping tidak melanjutkan. Bagaimanapun, kekuatan Zujia Zen saat ini sangat buruk. Tidak ada alam Mahayana di seluruh kota Zujia. Jika Zhu Qingxiu tidak dikirim ke Sekte Wanjian, mustahil mencapai alam Mahayana. Hei, sebenarnya, kota Zujia kami mengalami momen kejayaannya ribuan tahun yang lalu. Tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, kota Zujia kami menurun, dan sekarang menjadi semakin buruk. Zhu Yuanji menghela nafas dan berkata, melihat ini, Chen Ping buru-buru mengikuti Zhu Yuanji untuk meminta maaf, dan mereka berdua mulai minum. Setelah minum hingga larut malam, Chen Ping kembali ke kamar yang telah disiapkan untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Chen Ping hendak berbaring, pintu tiba-tiba terbuka dan Zhu Qingxiu dengan gaun putih masuk. Wajah Zhu Qingxiu telah disembuhkan, dengan wajahnya yang halus, sosoknya yang anggun, dan kulitnya yang putih, dia memang cantik. Cahaya bulan menyinari ruangan dan menerpa Zhu Qingxiu. Gaun putih Zhu Qingxiu tampak sangat tembus cahaya di bawah sinar bulan. Chen Ping hanya melihat sekali dan tercengang, karena dari gaun putih tembus pandang, Chen Ping menemukan bahwa Zhu Qingxiu tidak memiliki apa-apa di baliknya. Meskipun dia pernah melihat Zhu Qingxiu tanpa pakaian, perasaan kabur saat ini membuat darah Chen Ping melonjak. Tuan Chen, Anda telah banyak membantu saya dan saya tidak dapat membalasnya. Saya harap saya dapat memuaskan Anda malam ini. Kata Zhu Qingxiu, dan benar-benar berjalan menuju Chen Ping. Lalu dia melempar Chen Ping dengan keras dan menjatuhkannya. Nona Zhu, tidak. Saya bukan orang seperti itu. Dan saya tidak membutuhkan Anda untuk memberikan kompensasi apapun hanya karena saya baik kepada Anda. Chen Ping mendorong Zhu Qingxiu menjauh. Tuan Chen, saya mengajukan diri. Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Zhu Qingxiu terus mendekati Chen Ping. Nona Zhu, kamu benar-benar tidak bisa.
Chen Ping terus mundur, tapi tidak ada cara untuk mundur. Jadi dia dijatuhkan lagi oleh Zhu Qingxiu. Lalu dia memeluk Chen Ping dengan erat, berencana untuk berkomunikasi lebih jauh. Chen Ping sedikit bingung saat mencium aroma feminin di tubuh Zhu Qingxiu. Pria mana yang bisa menahan godaan seperti itu? Tapi saat Chen Ping hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Chen Ping, kamu berjanji untuk menjadi laki-laki saya. Tapi sekarang kamu bermain-main dengan wanita lain. Berkat kamu, aku dihukum oleh ayahku dan harus hidup terisolasi selama 10 tahun. Kamu membuatku sangat sedih. Suara Lin Keting benar-benar terdengar di telinga Chen Ping. Chen Ping gemetar, mendorong Zhu Qingxiu menjauh, dan kemudian bergegas keluar kamar. Nona Zhu, ini benar-benar tidak mungkin. Saya tidak ingin Anda salah paham. Saya menyelamatkan Anda hanya untuk tidur dengan Anda. Kamu harus istirahat lebih awal. Aku perlu mencari tempat untuk memulihkan kekuatan spiritualku. Membantu kamu membuat ramuan akan menghabiskan banyak biaya. Setelah mengatakan itu, sosok Chen Ping menghilang. Melihat tempat di mana Chen Ping menghilang, Zhu Qingxiu tertegun. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa menolak permintaannya. Apa karena aku kurang cantik? Atau kamu sedang dalam kondisi yang buruk? Mengapa? Zhu Qingxiu tidak bisa mengerti, tapi masih pergi dengan ekspresi malu di wajahnya. Chen Ping tidak ingin berpikir bahwa meskipun Zhu Qingxiu mengambil inisiatif, pada akhirnya akan sia-sia. Dan pada akhirnya, dia malah membuat dirinya terlihat seperti pelacur. Chen Ping tiba di hutan puluhan mil jauhnya dari kota Zujia. Dia tidak lagi berani tinggal di kota Zujia. Zhu Qingxiu takut dia akan memakannya. Nona Lin, ada apa denganmu? Mengapa kamu dikurung untuk memikirkan kesalahanmu? Setelah berhenti, Chen Ping bertanya pada Lin Keting. Chen Ping benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Keting dihukum. Jangan khawatir, biarpun aku memberitahumu, itu tidak ada gunanya. Berhentilah bermain-main dengan wanita. Ini baru 10 tahun, itu berlalu dalam sekejap mata. Kalau begitu, aku akan menemukanmu lagi. Lin Keting tidak mengatakan ya kepada Chen Ping. Lagi pula, itu tidak ada gunanya. Chen Ping tidak mungkin datang ke kota Sun Moon, dan dia tidak dapat mencapai kota Sun Moon sama sekali. 10 tahun, Chen Ping ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ternyata dia tidak dapat menghubungi Lin Keting. Chen Ping sendiri bahkan tidak tahu di mana dia akan berada 10 tahun lagi, meskipun 10 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang biksu. Tapi bagi Chen Ping, itu terlalu lama. Mungkin 10 tahun kemudian, dia sudah memiliki sekelompok istri dan selir di sekelilingnya, dan sebuah rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Lin Keting sedang mencarinya, dan dia takut dia harus menjadi kecil. Tanpa disadari, Chen Ping memikirkan wanita di sekitarnya. Yuki, aku ingin tahu di mana kamu berada, Ruk, Meier, Qinger, Jiai, Yuhan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu denganmu lagi. Chen Ping memikirkan adegan bermain di antara banyak wanita, sungguh indah. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Ayo berlatih. Chen Ping menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu di benaknya. Mengeluarkan botol linjing, Chen Ping langsung mengeluarkan darah naga di dalamnya. Sebuah bola darah melayang di udara, dan di sekitar darah itu, sepertinya ada naga spiritual kecil yang mengalir terus-menerus, memancarkan udara yang agung. Itu hanyalah darah naga, darah bangsawan yang dikandungnya dan keagungan yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari monster biasa. Chen Ping menembakkan bola api tertinggi, dan kemudian darah berubah menjadi aliran kabut di api tertinggi. Dan kabut itu berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi bentuk naga. Jelas sekali,
Naga ini baru saja bertransformasi dan belum bisa dianggap sebagai naga sungguhan. Chen Ping memandang naga di depannya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahan menyerapnya untuk membantunya berlatih. Meskipun naga ini berjarak ribuan mil dari naga emas Chen Ping, tidak mudah untuk berubah dari ular piton menjadi naga tidak peduli seberapa keras naga ini berlatih. Sekarang ia telah berubah menjadi naga dan sudah memiliki bagian dari garis keturunan naga. Audio tapi ketika Chen Ping ragu-ragu, lampu merah tiba-tiba menyala, langsung menyerap naga yang mengembun kabut. Chen Ping tertegun dan dengan cepat melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa lampu merah itu ternyata adalah kristal naga Chen Biking. Aura yang diubah dari darah naga diserap oleh kristal naga Chen Biking. Meskipun Chen Ping tidak tahu bahwa kristal naga ada di tangannya dan ada hubungannya dengan Chen Biking, tetapi karena kristal naga berinisiatif untuk menyerapnya, Chen Ping tidak menghentikannya. Di masa depan, Chen Ping akan mengandalkan kristal naga ini untuk menemukan Chen Biking dan menemukan menara penekan iblis. Chen Ping juga ingin menemukan pemilik menara penindas iblis dan bertanya kepada orang ini apa kebenciannya karena mengikuti klan naga. Dini hari berikutnya, Chen Ping menemukan Zhu Yuanji. Dia ingin membawa Zhu Qingyu kembali ke dinasti Xiao. Karena dia telah berjanji pada Xiao Feng, Chen Ping harus melakukannya. Zhu Yuanji tidak menghentikannya, tapi dia masih memiliki kekhawatiran lain, dan itu adalah Qi Yuankun dari kota Qijia. Meskipun Qi Heng sudah mati dan kota Qijia tidak kuat, bagaimanapun juga, kota Qijia telah terhubung dengan aliansi penyegel iblis di belakang layar. Jika Qi Yuankun masih menimbulkan masalah bagi kota Zujia, itu akan sulit ditangani. Kalau begitu, aku akan memusnahkan keluarga Qi sehingga Direktur Zhu tidak perlu khawatir. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Hanya butuh setengah hari bagi Chen Ping untuk kembali, dan berita kehancuran kota Qijia juga sampai ke kota Zujia. Karena kota Qijia telah memilih untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, Chen Ping tidak akan lagi memiliki tekanan psikologis atau kekhawatiran apapun saat dia menjadi pembunuh. Semua orang di aliansi penyegel iblis pantas mati. Chen Ping hendak pergi bersama Zhu Qingyu, tetapi Zhu Qingxiu memandang Chen Ping dan berkata, "Aku akan ikut denganmu juga." "Mau kemana denganku?" Chen Ping sedikit terkejut. "Saya bisa pergi ke Laut Mati dan berlatih di pulau manapun. Dalam hal ini, Fan Xiambo tidak akan dapat menemukan saya. Kalau tidak, jika aku membawa buku rahasia Sleep Giok, Fan Xiambo pasti tidak akan menyerah, ini akan membawa bencana ke kota Zujia." Kata Zhu Qing kultivasi, dia memutuskan untuk terus berlatih di pulau di Laut Mati. Ketika dia cukup kuat suatu hari nanti, dia akan menghidupkan kembali sekte 10.000 pedang. Melihat perkataan Zhu Qingxiu masuk akal, Chen Ping hanya bisa mengangguk setuju. Kasihan Zhu Yuanji, dia baru saja menghabiskan beberapa hari bersama putrinya, dan kedua putrinya akan pergi lagi. Namun mengetahui kedua putrinya baik-baik saja, Zhu Yuanji masih sangat bahagia. "Ayah, setelah aku pergi ke dinasti Xiao, aku pasti akan sering mengunjungimu, jangan khawatir. Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu tinggal di dinasti Xiao sebentar, sehingga kamu bisa merasakan keagungan kota kekaisaran." Zhu Qingyu meraih tangan Zhu Yuanji dan berkata, Oke, gadis-gadisku semua akan sukses." Zhu Yuanji tersenyum dengan senyuman di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, jangan buang waktu." Zhu Qingyu dan Zhu Qingxiu keduanya menaiki pesawat tersebut, dan kemudian pesawat tersebut perlahan lepas landas. Zhu Yuanji melihat pesawat itu lepas landas, dan air mata mengalir tak terkendali. Dalam sekejap, Zhu Yuanji tampak jauh lebih tua. Pesawat itu terbang menuju Laut Mati. Saat mencapai tepi Laut Mati,
langit sudah gelap. Chen Ping tidak berada di dalam pesawat tersebut, tetapi berdiri tepat di atas pesawat tersebut, memandangi laut mati yang luas dan matahari terbenam. Zhu Qingxiu juga mencapai puncak pesawat. Dia tahu bahwa waktunya untuk pergi sudah tiba. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Chen Ping lagi setelah pergi kali ini. Mungkin ini terakhir kali mereka bertemu. Ketika Zhu Qingxiu sampai di puncak pesawat, dia melihat Chen Ping berdiri di bagian depan dengan tangan di belakang punggung. Matahari terbenam menyinari Chen Ping, yang membuat orang merasa seperti sedang melamun. Zhu Qingxiu menatap punggung Chen Ping dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia menemukan gumpalan aura aneh datang ke arah Chen Ping dari segala arah, dan Chen Ping berdiri tak bergerak di depan pesawat, merefleksikan matahari terbenam di langit. Bayangan mengembun menjadi hantu di belakangnya. Hantu-hantu itu tampak seperti naga raksasa, masing-masing bercokol di belakang Chen Ping, roh naga sejati. Zhu Qingxiu sangat terkejut. Saat ini, dia merasa sedikit malu. Bagaimana statusnya bisa layak untuk Chen Ping?